Kita lanjutkan doa kita dengan mendengarkan bacaan Injil dan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Benipang yang akan membawa tema Panggilanku adalah kasih. Silakan Romo. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Salam dari Kota Abadi Roma. Mari kita membuka Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara sekalian, shalom sekali lagi, senang sekali berjumpa dengan Anda dari Paroki Yakobus ya, Surabaya ya. Perikop pada hari ini, mungkin kita sudah dengar minggu lalu, tapi perikop ini sangat terkenal kalau orang berbicara tentang hati Yesus, hati kudus Yesus. Bagi seorang ekseget, ahli kitab suci yang namanya Lagrange, orang Perancis, dia mengatakan bahwa perikop ini adalah salah satu permata dalam kitab Injil Matius. Mengapa? Ya, karena setelah saya baca, saya renungkan lagi dalam mempersiapkan ini, saya mengerti mengapa dia sampai berkesimpulan begitu, karena bacaan yang singkat ini membuka kita untuk mengenal hati Allah. Jadi kalau mau tahu hatinya Tuhan bagaimana, ya baca ini. Karena itu ini dipakai nanti bacaan ini kalau Anda nanti lihat buka-buka buku tahun liturgi untuk perayaan hati kudus Yesus, bacaan ini dipakai terutama untuk tahun A ya. Nah, sekali lagi bacaan ini membuat kita mengenal hati Allah. Terus bagaimana? Bagaimana mengenal hati Allah? Apa yang disuguhkan Yesus pada bacaan yang singkat ini? Mungkin kita bertanya, saya mengenalkan saya harus belajar. Iya, tidak ada pertentangan antara orang yang belajar dan tidak belajar. Ya, boleh Anda mempelajari kitab suci, teologi, sampai dapat gelar PhD, sampai gelar doktor. Itu boleh-boleh saja, baik. Dan banyak orang ya, saya justru sebagai dosen saya juga menyemangati orang-orang awam terlebih-lebih untuk mengambil gelar doktor dalam bidang teologi. Di Indonesia masih sangat minim.
Tetapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah pengenalan secara pribadi. Ya, mendiang Paus Benediktus yang sangat intelektual itu pada ketika ditanyai apa sih inti Kristianitas, yang mengatakan Kristianitas itu bukan perkara dogma. Banyak di media sosial tuh yang bertengkar perkara dogma. Kristianitas itu bukan pura perkara moralitas melakukan yang baik ini yang itu. Bukan itu yang pertama-tama. Yang sangat penting dari sebuah Kristianitas adalah perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan perjumpaan itu mengubah kamu. Tanpa ada perubahan, semua pengetahuan itu sia-sia. Mengapa nanti kita melihat di dalam kitab suci, orang-orang Farisi itu selalu konflik dengan Yesus. Karena mereka pinter, tapi hatinya tertutup pada Sang Sabda yang ada di depan mereka. Nah, Yesus memberikan cara yang baik, yang rahasia pada Injil hari ini untuk mengenal hati Bapa itu. Yaitu apa? Menjadi seorang yang kecil. Engkau sembunyikan semuanya itu bagi orang bijak dan orang pandai. Itu bukan artinya semua yang dapat gelar itu akhirnya tidak mengerti Tuhan. Tidak. Tetapi yang tidak mau membuka hatinya lebih dalam lagi. Dan engkau nyatakan kepada orang kecil. Menjadi yang kecil, menjadi seperti anak kecil, itulah rahasia mengenal hati Bapa. Nah, lalu jangan disalahpahami ya, jadi anak kecil itu nanti jadi childish, kekanak-kanakan, ketemu Romo, Romo, selamat pagi Romo, padahal wis tuwek umur 45 tahun. Kalau kayak gitu yang jijiki, menurut saya yang jijiki, gilani. Nek saya jadi Romo nih, saya Melayu saya. Nggak mau ya enggak gitu, jadi anak-anak enggak gitu. Jadi seperti anak kecil itu bukan menjadi yang sok-sok rendah hati. Oh, saya tidak bisa nyanyi, Romo. Saya rasa saya buruk. Banyak itu terjadi kegombalan macam gitu di paroki itu banyak ya. Tidak. Apa artinya menjadi seperti anak kecil? Artinya orang yang mau beriman secara sederhana dan percaya total kepada Allah. Saya ulangi sekali lagi. Beriman secara sederhana dan percaya total kepada Allah. Banyak dosen-dosen teologi itu yang akhirnya karena sudah belajar sesuatu yang kompleks, tidak bisa secara sederhana beriman. Lawan dari kesederhanaan di sini adalah orang menjadi sombong, angkuh, dan biasanya orang-orang semacam ini menjadi kasar, main tangan besi, dan sok tahu. Itu juga banyak itu. Banyak baru ditugasi untuk boleh membagi komuni saja, sudah merasa koyok uskup gitu ya. Waduh, ngatur ini sana Romo, saya diajari liturgi, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Oke Pak, saya sudah belajar dan sudah tahu. Wis dadi Romo wis suwe, ngerti. Biasanya kalau gitu. Jadi sudah kayak uskup gitu loh. Atau pemimpin-pemimpin negara yang asalnya dari ningrat ya, sudah hidupnya ningrat, tidak tahu kesusahan orang kecil, akan menjadi keras dan tangan besi bahkan angkuh. Itulah yang diajarkan oleh dunia kepada kita untuk percaya diri tetapi dengan angkuh. Lawan dari percaya yang total kepada Allah ini ya adalah percaya kepada diri sendiri tetapi berlebihan. Percaya diri boleh-boleh saja, tetapi berlebihan, menjadi single fighter, tidak mau kerjasama. Kalau sudah dikasih jabatan, merasa dirinya sang
maharaja yang bisa mengerjakan semuanya sendirian. Semuanya sendirian. Oh, itu ada orang macam gitu. Orang-orang yang macam gini akan gagal total. Karena tidak mungkin seorang bisa bekerja sendirian. Kalau Anda di antara Anda yang bos, mana bisa Anda menjalankan perusahaan Anda sendirian tanpa pegawai? Nggak bisa. Nah, bagi Yesus, orang-orang jenis tadi yang angkuh ini, dan orang yang percaya dirinya kelebihan, single fighter, tidak mau kerjasama, adalah orang-orang yang disebut dalam Injil suci ini berbeban berat. Dia berbeban berat supaya tampil hebat. Dia berbeban berat untuk menunjukkan bahwa diri saya bisa, padahal tidak bisa. So Yesus mengatakan, that's the wrong way. Come to me and learn from me. Datanglah padaku dan belajarlah padaku. Lalu Yesus mengatakan, hati Allah adalah hati yang lemah lembut dan rendah hati. Hati yang lemah lembut. Di mana sih hati yang lemah lembut itu? Nek gambare di siapa ini? Di Santa Faustina dan sebagainya, hati Yesus yang murup gitu ya. Terus ada pelangi ini murup nyentrong gitu. Bagi saya kurang menggambarkan hati Allah yang lembut ya. Oke lah kalau mau gitu. Nanti orang berdoa lihat patungnya Yesus supaya ada yang nyentrong. Tapi hati yang Yesus yang lemah lembut itu yang lebih cocok kalau Anda ke katedral atau lihat patung hati kudus Yesus itu yang nampak gitu ya kalau ditampakkan di dalam patungnya itu atau dalam gambarnya dikelilingi oleh mahkota duri dan terluka, wounded, terluka, fragile, terluka karena kasih. Itulah hati yang lemah lembut. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Ia terluka karena cinta pada orang lain. Contohnya apa, Ramo? Contohnya saya baru lihat presiden kita itu luar biasa ya, Jokowi itu ya. Tahu Cak Nun tuh toh, Surabaya yang suka mesa-meso dan sebagainya itu. Ya, meso itu Jokowi dipesuin dan sebagainya. Ketika kena stroke sakit, dia datang dan mengunjungi. Saya langsung ingat Matius 25. Hati yang rela terluka karena kasih. Karena dunia mengajarkan kalau modelnya kayak gitu balasen. Tidak. Itu bukan hatiku. Itu bukan jalan. Jalan Yesus adalah hati yang terluka. Nanti kalau digambarkan hati yang tertusuk oleh pedang, yang mengeluarkan darah, yang wafat di salib. Orang Katolik nek ngomong tentang kesembuhan, tentang ikut Yesus yang manis dan sebagainya, seneng. Tapi nek ngomong tentang salib, mundur semua. But that's the truth. That's the only way. Yesus hari ini mengatakan, pikulakuk itu, belajarlah daripadaku yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi, saudara sekalian, Anda adalah orang-orang yang berdevosi luar biasa. Tetapi ingat, devosi yang baik bukanlah sekedar disiplin dalam berdoa. Saya sama sekali tidak menolak disiplin dalam berdoa, itu luar biasa, saya acungi jempol, bahkan 2 jempol. Tetapi tidak cukup. Devosi yang baik adalah devosi yang meneladani Yesus Kristus. Yang membuat hati kita menjadi hatinya. Seperti hatinya yang lemah lembut. Mungkin dalam hati Anda begini, Romo ini ngomong tok. Lemes nek ngomong.
Lemah lembut itu apa di dunia itu? Kayak apa lemah lembut? Tidak laku di dunia. Iya, sampai bilang yang lemah lembut laku. Tidak laku. Di dunia tidak laku. Dunia tidak mengajarkan lemah lembut. Dunia mengajarkan kekerasan. Dunia mengajarkan habis, hajar habis. Tetapi saudara sekalian, kalau engkau mengikuti jalan itu saja, you don't understand the way of the gospel. Mengapa Yesus insisted mengajarkan, learn from me, karena saya ini meek, lemah lembut. Buka Matius 5 ayat 5. Dalam khotbah di bukit, yang adalah undang-undang dasarnya kita sebagai orang Kristen, Yesus mengatakan tentang orang yang lemah lembut, bukan? Apa kata Matius 5 ayat 5 di sana? Injil yang sama. Berbahagialah Ya, orang yang lembut, lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Akan memiliki bumi. So, this man is powerful. Orang ini berkuasa. Orang ini punya otoritas yang luar biasa. Orang ini punya otoritas besar. Orang ini memiliki bumi. Itulah Yesus mengatakan, ambil jalan ini. Jalan ini kecil, tapi you akan memiliki bumi. Mungkin kita ngomong, wah Yesus apa, lemah lembut ya diinjak-injak kita. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya ajak Anda untuk belajar dari seorang yang muda, yang luar biasa, yang bernama Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus atau biasa dikenal Santa Teresa Lisieux. Dia seorang suster Karmelit dan seorang doktor gereja. Umur 24 tahun, tidak pernah bikin tesis, tidak pernah ujian di universitas, jadi dokter gereja. Ada apa ini? Why sampai gereja memberikan penghormatan yang begitu luhur? Mari kita belajar. Dari situ kita belajar bagaimana apa yang dikatakan Yesus ini diterapkan di dalam hidupnya. Ya, dia mengajar, Santa ini mengajar dari hidupnya, bukan dari teori, tapi dari hidupnya. Saya mau mengatakan pertama-tama, jalan salibnya panjang. Jalan salibnya sepanjang hidup. Jangan dikira santai itu ada bunderannya di sini, terus santai di gereja gitu aja ya, damai, tentram, dan sebagainya. Saya bolak-balik dia, Romo, kayak hidup membiara itu kan damai, rasakno, onek melebu dewe rasakno. Ya, hidup di rumah itu lebih banyak pertengkarnya, ya, kelihatannya begitu ya. Seorang santai itu kelihatannya damai. No, itu hasil akhirnya. Jalan salibnya panjang. Dia dikandung dan pada masa-masa kanak-kanaknya penuh dengan depresi. Mamanya sakit-sakitan waktu mengandung dia, waktu melahirkan dia sakit sehingga dia dipelihara oleh orang lain, terus dibalikkan lagi ke mamanya, baru beradaptasi dengan mamanya, meninggal. Wah, itu depresi anak-anak muda yang kayak gitu, maka dia selalu menarik diri menjadi orang yang sangat peka, tersinggungan, kena singgung sedikit namanya udah nangis, dan nangis lagi. Ini sharingnya dia sendiri loh. Saya enggak buat nangis karena dia menangis. Dia katakan, saya itu aneh dulu. Nah, lalu kemudian dia masuk menjadi suster Karmel yang kontemplatif, seperti di Batu gitu. Lalu kemudian di dalam itu apakah dia menjadi seorang yang hebat? Enggak. Dia paling hebat yang menjadi pembimbing suster-suster muda, lalu sakit TBC umur 24 tahun meninggal.
Apa yang membuat dia tidak ada prestasinya apa-apa itu loh? Apa yang membuat dia menjadi besar, pelindung misi, pengajar doa dengan jalan kecil. Rupanya ini, saudara sekalian, dia mengalami, saya ingin menjadi misionaris, nggak bisa. Saya ingin menjadi dokter yang mengajar, nggak bisa. Saya ingin jadi suster biasa saja yang hidupnya normal, nggak bisa. Saya ingin menjadi martir pergi ke Vietnam, nggak bisa. Saya nggak bisa apa-apa. Bisa saya sakit, berbaring. Dan masa kecil saya penuh dengan depresi. Tapi Teresa tidak sekedar mau menerima itu semua begitu saja. Dia tahu Allah sedang menyediakan. Oke Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. But finally, aku justru menemukan panggilanku di mana aku tidak bisa melakukan apa-apa. Yes, finally I found my vocation. Dan mengatakan ini, panggilanku adalah menjadi kasih. O Jesus mon amour, itu saya kutipkan dari tulisannya sendiri. Ma vocation, enfin, je l'ai trouvé. Ma vocation, c'est l'amour. Oh Yesus, cintaku. Pada akhirnya aku menemukan panggilanku. Panggilanku adalah kasih. Dan aku akan berada di jantung gereja dan memompakan kasih itu dalam hidup gereja supaya dia dapat hidup. Saudara sekalian, kekuatan apa yang paling dahsyat di dunia ini yang bisa menggerakkan segala-galanya dengan baik dan ke arah yang baik? Kalau bukan cinta. Kidung Agung mengatakan cinta lebih kuat daripada maut. Kita berdoa untuk orang-orang yang meninggal karena kita cinta. Kita bisa melampaui dunia, bisa melampaui apa macam-macam, bahkan orang tua karena kita cinta pada sesuatu. Dia menjadi jantung gereja. Dia punya otoritas tinggi. Itulah saudara sekalian yang mau Yesus mau dengan Injil pada hari ini. Jalan menuju cinta ini tidak mudah. Kita harus siap untuk kata Yesus hari ini, memikul kuk yang kau pasang. Tapi Yesus mengatakan, you tidak sendiri. Belajarlah dan berjalanlah bersama aku. Dan hanya lewat jalan ini, kita akan menguasai bumi. Dan menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih. Semoga saudara sekalian yang terkasih, Injil pada hari ini membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk berani, tidak hanya di sini, tetapi dalam hidup. Berani menjalani jalan kasih ini. Jalan ini kecil, tetapi ingat, ketika engkau memangkul salib, memangkul kuk itu untuk menjadi lemah, lembut, dan rendah hati, engkau akan memiliki bumi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Romo dengan renungannya yang akan membuat kita semakin kuat iman kita dan makin percaya total kepada Yesus dan meneladani cinta. Romo, sebelum ibadat ini kita tutup, mohon Romo memberikan doa dan berkat penutup Romo. Monggo, silahkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur atas rahmat-Mu yang telah kami hidupi selama ini. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang telah membuka mata hati kami
untuk belajar dari hatimu sendiri, menjadi lemah lembut dan rendah hati, seperti Yesus sendiri. Seperti yang diteladankan oleh Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Bapa, jalan ini adalah jalan yang tidak disukai oleh dunia, tetapi kami yakin bersama dengan Engkau, kami dapat menjalani jalan ini. Jalan yang diminta oleh Putramu Yesus sendiri untuk kami lalui. Biarlah ya Tuhan, dengan melalui jalan ini, kami menjadi orang-orang yang lemah lembut, yang rendah hati. Tapi seperti janji-Mu, kami akan menguasai bumi dengan kasih kami. Berkatilah kami ya Tuhan, curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu, agar kami dengan sukacita dan penuh dengan kekuatan yang dari Engkau sendiri, menjalani jalan kasih ini. Doa ini kami panjatkan padamu demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian, hidup karya saudara selalu dilindungi dan dipimpin oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, Romo. Makasih Romo.